Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal yawma mubarakan lil mu'minin wa sa'idan lil muttaqin wa asbatahu fursatan hasanatan lil qadirin wa ajzalal ajra was sawaba lil mu'addinal mukhlisin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin arsala rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi tahirina ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin azzakumullah. Segenap kaum muslimin sidang Jumat Masjid Jami Al-Muharramah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hamba Allah yang dhaif, tentunya mari sama-sama kita ingatkan kepada diri kita masing-masing untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi, melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhkan segala larangan-larangannya. Sehingga insya Allah dengan takwa inilah mudah-mudahan kehidupan kita akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah akan selamat dunia dan juga selamat nanti di akhirat. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah kalian, bekal yang terbaik tidak lain adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insya Allah kita dijadikan sebagai hamba-hambanya yang muttaqin, yang selalu istiqomah di dalam menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhkan segala larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin azzakumullah. Segenap kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan khutbah kali ini saya akan membawakan satu ayat yang saya ambil dari surah Al-Mu'minun ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul rabbi anzilni munzalam mubaraka wa anta khairul munzilin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wakul dan katakanlah wahai Nabi Muhammad, Rabbi, wahai Tuhanku, anzilni munzalam mubaraka, berikanlah kepada saya satu tempat yang penuh dengan keberkahan, satu tempat tinggal, satu rumah yang penuh dengan keberkahan. Wa anta khairul munzilin, sementara engkau ya Allah adalah zat yang terbaik yang memberikan tempat. Segenap kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, artinya tempat atau yang kita kenal dengan bait, rumah, itu merupakan salah satu tempat yang sangat penting buat kita. Sehingga ini merupakan kebutuhan pokok kita. Sehingga kita di samping berpakaian untuk menutup aurat, kita pun diperlukan
untuk mendapatkan satu tempat yang layak, satu tempat yang penuh dengan nilai keberkahan. Sehingga pantas Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada kita, Rabbi anzilni munzalam mubarakah. Ya Allah, berikanlah saya satu tempat, bukan sekadar tempat tinggal, tetapi berikanlah saya tempat tinggal yang penuh dengan nilai-nilai keberkahan. Rumah itu merupakan salah satu hal yang penting buat kita. Sehingga bukan hanya rumah itu dijadikan tempat istirahat saja. Rumah bukan hanya dijadikan sebagai tempat tinggal saja. Rumah bukan hanya kita jadikan sebagai tempat untuk tidur. Tetapi ada lagi makna yang penting buat kita. Di samping kita istirahat, di samping kita bisa kumpul bersama dengan keluarga, di samping kita bisa beristirahat, namun rumah kita jadikan juga sebagai tempat yang memang benar-benar dapat memberikan nilai-nilai keberkahan kepada kita semuanya. Makanya di beberapa kitab dijelaskan ada beberapa rumah yang penuh dengan nilai keberkahan. Dan ini harus kita usahakan. Harus ada usaha dari kita supaya rumah kita menjadi rumah yang berkah. Yang pertama, kata Rasulullah di dalam salah satu hadisnya, la tattakhizu buyutakum kuburo. Jangan sekali-kali kamu jadikan rumah-rumah kamu seperti kuburan. Artinya apa? Rumah hanya tempat untuk tidur. Tidur, istirahat, tidur dan tidur. Jadi kata Nabi, la tattakhizu buyutakum kuburo. Janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Artinya bagaimana? Rumah pun harus kita jadikan sebagai bentuk tempat untuk kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat wajib itu kita sebagai orang laki-laki dianjurkan untuk salat di masjid, di musola, tempat yang terdekat dari kita. Sehingga Rasulullah bersabda, la sholata lijaril masjid illa fil masjid. Tidaklah sempurna sholat seseorang bagi yang bertetangga dengan masjid kecuali dia harus sholatnya di masjid. Ini Imam Ahmad menjelaskan bahwa kalau kita sebagai tetangga masjid, kalau kita sebagai tetangga musola, kemudian kita enggak pernah sholat di masjid dan di musola, maka kata Imam Ahmad, sholatnya enggak sah. Sementara Imam Syafi'i menjelaskan la sholata li jaril masjid illa fil masjid, itu tidak sempurna sholatnya. Jadi orang yang bertetangga dengan masjid, orang yang bertetangga dengan musola, tetapi dia tidak pernah datang ke masjid, dia tidak pernah datang ke musola, kata Imam Syafi'i, tidak sempurna sholatnya. Artinya apa? Kita punya kewajiban untuk memakmurkan rumah Allah. Kita punya kewajiban untuk meramaikan rumah Allah. Dengan apa? Di antaranya dengan sholat berjamaah. Sholatul jamaati tabdulu min sholatil fazzi bisab'in wa isrina darajah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sholat berjamaah nilainya lebih afdal kebanding daripada kita sholat sendiri di rumah. Bandingannya 1 berbanding 27 derajat. Untuk sholat sunnah, nah itu silahkan kita dianjurkan untuk di rumah.
sholat tahajud, silakan di rumah. Supaya rumah ini tidak dijadikan seperti kuburan. Artinya kita sholat di rumah, sholat sunnah, sholat witir, sholat tahajud, sholat hajat, sholat duha. Silahkan kita sholat di rumah. Supaya rumah kita penuh dengan nilai keberkahan. Sementara sholat wajib, jangan kita hanya sholatnya di rumah. Tapi dianjurkan oleh Rasulullah, sholatlah di masjid. Supaya masjid terasa makmur dan ramai. Bapak, saudara, umat Islam itu akan ditakuti oleh lawannya. Ketika dilihat sholat subuh berjamaahnya udah sama seperti sholat Jumat. Ini mudah-mudahan di Masjid Al-Muharramah sholat subuh berjamaahnya sama seperti banyaknya sholat berjamaah di hari Jumat ini. Kalau memang mereka, para tetangga-tetangga masjid punya tanggung jawab untuk memakmurkan masjid. Sementara kalau sholat sunnah silahkan di rumah untuk mendapatkan nilai-nilai keberkahan. Yang kedua, kalau rumah kita pengen berkah, kata Nabi, jadikan rumah tersebut sebagai tempat untuk membaca Al-Quran. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Zayyinu buyutakum bitilawatil Quran. Hiasi rumah-rumah kalian dengan membaca Al-Quran. Jadi kalau rumah kita pengen berkah, di samping kita banyak sholat sunnah di rumah, yuk kita tambah lagi dengan selalu membaca Al-Quran di rumah kita masing-masing. Sehingga kalau habis sholat maghrib, atau habis sholat isya, atau habis sholat subuh, ketika kita berjalan dari satu rumah ke rumah yang lain, insya Allah penduduk-penduduknya, sahibul baitnya, semua menekuni mereka membaca Al-Quran. Insya Allah rumah tersebut akan penuh dengan nilai keberkahan. Bahkan kampung tersebut insya Allah penuh dengan nilai keberkahan. Tapi sayang Bapak Saudara, saat ini Masya Allah, kalau kita bisa survei dari satu rumah ke rumah yang lain, ternyata kalau habis maghrib rata-rata nonton tayangan televisi. Habis isya sama seperti itu. Kalau enggak nonton tayangan televisi, maka sekarang udah diganti. Mereka habis maghrib, habis isya sibuk dengan melihat HP. Kadang-kadang mereka melihat HP itu bisa lebih daripada setengah jam, 1 jam. Lebih-lebih anak-anak kita. Anak-anak kita sekarang jauh sekali untuk open kepada membaca Al-Quran. Mereka lebih senang melihat HP. Ini tolong benar-benar kita perhatikan. Kalau rumah kita mau berkah, kalau kampung kita mau berkah, maka jangan jauh kita dari Al-Quran. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aksiru min tilawatil Quran fi buyutikum. Perbanyaklah kalian untuk membaca Al-Quran di rumah-rumah kalian. Kemudian kata Nabi, fa innal baital ladzi la yuqra'u fihil Quran, maka sesungguhnya rumah yang tidak dibacakan Al-Quran, yakillu khairuhu, sedikit nilai-nilai kebaikannya, wa yaksuru syarruhu, yang banyak adalah nilai-nilai kejahatannya. Nilai positifnya sedikit sekali, yang banyak nilai-nilai negatifnya. Bahkan kata Nabi, wa yadiku ala ahlih, terkadang bisa mempersempit terhadap orang-orang yang tinggal di rumah tersebut.
Jadi kalau hati kita pengen luas, hati kita pengen jembar, hati kita jangan selalu berduka, maka tidak lain, yuk kita baca Al-Quran. Malu kita Bapak Saudara, kalau seandainya sebagai umat Nabi Muhammad kita enggak bisa baca Quran. Kalau seandainya kita udah enggak mampu baca Quran, tapi tolong anak-anak kita jangan sampai sama dengan kita. Kita udah enggak mampu baca Quran, anak-anak kita enggak mampu baca Al-Quran. Malu Bapak Saudara. Bahasa Inggris dia pinter, matematik nilainya bagus, fisika kimia nilainya bagus, tapi ketika disodorkan Al-Quran enggak bisa membaca Al-Quran. Malu kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana hidup kita mau berkah kalau kita enggak bisa baca Quran, kalau kita enggak mau melazimkan dan menekuni Al-Quran. Mudah-mudahan khutbah Jumat singkat saya ini memberikan satu motivasi kepada kita, yaitu supaya rumah-rumah kita ayo kita jadikan sebagai rumah yang penuh dengan nilai keberkahan. Hanya 2 syaratnya. Yang pertama, perbanyak sholat sunnah di rumah kita. Tapi kalau sholat wajib usahakan di masjid, di musola, biar sholat jamaahnya ramai dilihatnya. Jangan sampai kita sebagai tetangga masjid enggak pernah open sama masjid. Nanti tahu-taunya datang ke masjid saat kita udah meninggal, itu pun kita disolatin. Jangan sampai seperti itu. Kemudian yang kedua, ayo supaya rumah kita berkah, kita belajar nekunin baca Al-Quran. Hiasi rumah kita dengan membaca Al-Quran. Insya Allah nanti rumah kita menjadi rumah yang penuh dengan nilai-nilai keberkahan. Allah senantiasa akan memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Saya kira ini khutbah Jumat singkat yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Inna ahsanal kalamu asdaqah wa anfa'al wa'zi wa awfaqah kalamu man khalaqal insana fa'antaqah. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun wa iza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzzammil qumil laila illa qalila nisfahu awin kus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li jami'il muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi masabihil ghurar. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha ta'ala min sima'il lagwi wa pudulil khabar wantahu amma nahakum anhu wa zajar wa'lamu annallaha ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihil musabbihati bi qudsihi wa salasa bikum ayyuhal mu'minuna min bariyati jinnihi wa insihi faqala ta'ala mukhbiran alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ذوي النهج القويم وارض اللهم عن أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات يا رب العالمين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين واجعل اللهم بلدتنا هذه آمنة مطمئنة وسائر بلدان المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعم يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون